Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, para pemerhati pengadaan barang jasa, baik di sektor publik maupun sektor private. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi mengenai format kuesioner survei ya, yang menjadi bagian yang diminta dalam rangka pemenuhan eh, pencegahan korupsi MCP KPK, Monitoring Center for Prevention, MCP dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Rekan-rekan semuanya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya sharing video ini. Insya Allah format survei ini akan sangat bermanfaat buat Anda semuanya. Izinkan saya sharing. Bismillah. Video ini berjudul Format Survei Kepuasan Pelanggan UKPBJ untuk MCP KPK. Selain untuk MCP KPK, sejujurnya format survei ini akan sangat bagus dan Anda terapkan secara konsisten, ya, sehingga akan menghasilkan nilai indeks kepuasan masyarakat untuk UKBBJ di instansi Anda. Oke, jadi eh, format survei ini, kuesioner ini disusun berdasarkan pedoman penilaian pencegahan korupsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Insya Allah isinya juga sama ya, tidak jauh-jauh beda amat gitu ya. Terutama di halaman nomor 28. Di halaman 28 ini ya, langsung kita. Di halaman 28, sebentar ya, nggak kelihatan. Oke, oke, jadi di halaman 28 itu adalah salah satu dokumen yang diminta ya, diminta untuk dipenuhi dalam MCP KPK ini adalah survei kepuasan masyarakat di nomor 6 ini ya. Di halaman 27 28 nomor 6 adalah survei kepuasan masyarakat di mana poinnya adalah mencakup kepuasan pemberian layanan, transparansi, akuntabilitas, integritas, kemanfaatan barang jasa dan kualitas. Nah, kemudian di sini ditentukan bahwa respondennya ada dua, yaitu vendor dan masyarakat, penerima manfaat atau masyarakat yang menerima manfaat. Sehingga format survei ini terdiri dari dua kelompok. Total pertanyaannya saya bikin ada 30 pertanyaan. 1 sampai 15 untuk responden vendor, 16 sampai 30 untuk responden masyarakat. Di mana poin surveinya adalah kalau untuk vendor adalah layanan, transparansi, integritas. Kemudian kalau untuk masyarakat, aspeknya adalah kemanfaatan barang jasa dan kualitas barang jasa. Sehingga sebelumnya saya sudah pernah membuat ya untuk ini, tapi karena pedoman penilaian MCP KPK ini berubah, di mana poin surveinya adalah seperti yang tersebut ini, maka saya merubahnya ini ya. Survei ini dilakukan minimal setahun sekali, oke ya. Sehingga Bismillah saya share, Anda tinggal download di link Google Drive gratis ya file ini, dan Anda tinggal kembangkan ini dengan teknologi digital, misalnya dengan Google Form, dengan Zoho, atau dengan apapun ya, silahkan Anda kembangkan sendiri. Ya, saya menyediakan berupa file Word yang bisa tinggal Anda kembangkan dengan Google Form. Jadi ini ya filenya, yang terdiri dari pertanyaan, daftar pertanyaan, kemudian gradasinya adalah sangat tidak puas, cukup puas, puas, sangat puas. 5 gradasi ya. Respon di tabel pertama ini respondennya adalah penyedia, 1 sampai 15. Kemudian di tabel yang kedua respondennya adalah masyarakat. Tadi ada dua responden yang berbeda, yang 16 sampai 30. Kemudian juga saya sertakan di sini adalah kriteria penilaian. Dan sehingga ini akan diharapkan membantu memudahkan responden dalam memberikan nilai ya. Ya, seperti ini. Kemudian di sini saya sertakan juga referensi yang saya gunakan ya, saya kutip, saya ambil, saya gunakan untuk menentukan menyusun kuesioner seperti ini, yaitu dari apa namanya, dari Journal of Marketing Measuring Service Quality, Re-examination and Extension yang dibuat oleh Foodness, Dale and Brian Hasty.
Kemudian juga dari Journal of Marketing, Conceptual Model of Service Quality and its Implication for Future Research. Yang tidak yang dibikin oleh para Suraman dan Zaid Tamil dan Berry di tahun 1985. Ini ya referensi yang saya gunakan untuk menyusun ini. Dan eh, kemudian di bawahnya ini ada simulasi perhitungan, metode perhitungannya. Dijelaskan di sini metode perhitungan. Oke, kita lihat satu persatu ya. Tapi tidak secara detail, saya cepat aja ya. Pertama adalah daftar pertanyaannya ya. Silahkan Anda bikin seperti ini daftar pertanyaannya ya. Eh, yang terdiri dari sangat tidak puas, cukup puas, puas dan sangat puas. Ada 15 pertanyaan untuk penyedia. Ya, ini penyedia semuanya dari kwitansi, nota kwitansi, SPK, surat perjanjian, surat pesanan e-purchasing, wes kabeh pokoknya. Ya, ini ya. Dan pertanyaannya apa? Saya bacakan ya. Seberapa cepat proses pengadaan barang jasa oleh UKBBJ? Seberapa transparan proses pengadaan yang dilakukan oleh UKBBJ? Tiga, seberapa jelas informasi dan persyaratan yang disampaikan oleh UKBBJ? Empat, seberapa profesional dan berintegritas personel UKBBJ dalam proses pengadaan? Lima, seberapa mudah mengakses informasi terkait proses pengadaan di UKBBJ? 6. Seberapa adil proses evaluasi penawaran yang dilakukan oleh UKBBJ? 7. Apakah petugas UKBBJ tanggap dan responsif terhadap pertanyaan atau klarifikasi? 8. Seberapa efisien sistem dan prosedur yang diterapkan oleh UKBBJ? 9. Apakah petugas UKBBJ memberikan dukungan yang memadai selama proses pengadaan? Semua pertanyaan bersifat subjektif ya, dan insya Allah sudah memenuhi aspek layanan, transparansi, dan integritas. Ya, insya Allah 15 pertanyaan ini sudah memenuhi apa yang diminta. Ini tadi. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, 8, seberapa efisien prosedur. Ya. 10, seberapa baik komunikasi dan koordinasi antara penyedia dan UKBBJ. 11, seberapa jelas mekanisme penyelesaian sengketa dalam pengadaan oleh UKBBJ. Ya. 12, seberapa baik UKBBJ dalam menyediakan layanan purna jual atau purna kontrak. 13, seberapa baik penanganan keluhan atau dan masalah yang timbul selama proses pengadaan. 14, seberapa puas Anda dengan keseluruhan layanan yang diberikan oleh UKBBJ. 15, ada apakah Anda akan merekomendasikan UKBBJ kepada penyedia barang jasa lain? Ini ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah lebih milenial, lebih kekinian pertanyaan-pertanyaannya. Ya, ini adalah untuk penyedia. Kemudian untuk masyarakat ini malah yang lebih penting malahan ya. Diharapkan ini adalah disebar ke sebanyak-banyaknya. Masyarakat ini tidak dibatasi definisinya. Pokoknya di luar UKBBJ dianggap masyarakat. Ya, gitu ya. Karena ini responden punya UKBBJ. Oke, tapi pertanyaannya nomornya kita lanjut langsung 16. Seberapa besar dampak positif pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh UKBBJ bagi masyarakat? Ya. 17. Seberapa baik kualitas barang jasa yang dihasilkan dari pengadaan oleh UKBBJ? Ya, ini sudah memenuhi aspek kemanfaatan dan kualitas ya. Ya. 18. Seberapa tepat waktu pengiriman barang jasa yang dihasilkan oleh UKBBJ? 19. Seberapa baik dukungan teknis yang diberikan oleh penyedia barang jasa atas hasil pengadaan? 20. Seberapa baik pelayanan dan dukungan purna jual yang diberikan oleh penyedia barang jasa? Ingat, ini adalah sudut pandang masyarakat loh ya, bukan sudut pandang penyedia. 21 adalah seberapa memadai informasi mengenai pengadaan barang jasa yang disampaikan oleh masyarakat. 22, seberapa efektif penggunaan anggaran dalam pengadaan barang jasa oleh UKBBJ. Ya, penilaian subjektif ya, sekali lagi ya. 23, seberapa baik penyebarluasan informasi hasil pengadaan kepada masyarakat. 24, seberapa baik penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam pengadaan barang jasa. 25, seberapa memadai sarana dan prasarana yang dihasilkan dari pengadaan barang jasa. Nah, ini ya. Ya, ini kalau misalkan jalannya rompal-rompal, bolong-bolong, nah silahkan nih dinilai di sini nih. Gitu ya.
Kemudian 26, seberapa baik ketersediaan dan akses masyarakat terhadap barang jasa hasil pengadaan. 27, seberapa puas Anda dengan kualitas dan kemanfaatan barang jasa hasil pengadaan UKBPJ. 28, seberapa baik UKBPJ dalam mengelola dan mengendalikan proses pengadaan barang jasa. 29, apakah barang jasa hasil pengadaan telah mencapai tujuan yang diharapkan bagi masyarakat. Ya, seperti bagaimana yaitu haknya masyarakat untuk menilai, namanya itu namanya juga survei kepuasan ya. Itu. 30, apakah Anda akan merekomendasikan penggunaan barang jasa hasil pengadaan kepada orang lain? Nah, silahkan dinilai secara subjektif ya, tanpa menggunakan data. Kalaupun kebetulan respondennya punya data itu silahkan. Pada prinsipnya yang namanya kuesioner itu kecenderungannya bersifat subjektif. Namanya kepuasan. Nah, gitu. Namanya disebut dengan survei kepuasan gitu. Nah, di sini ada kriteria, kita lengkapi dengan kriteria. Nah, nanti kalau bikin Google Form ini taruh supaya nggak bingung bikin kriteria ini. Sangat tidak puas itu jika pengalaman yang sangat buruk dan tidak memenuhi harapan, tidak ada aspek yang positif dalam layanan atau hasil pengadaan, tidak ada keinginan untuk menggunakan atau merekomendasikan layanan atau hasil pengadaan. Tidak puas jika pengalaman yang kurang memuaskan dan banyak kekurangan. Beberapa aspek positif dalam layanan atau hasil pengadaan, namun sebagian besar negatif. Nah, atau mungkin akan menggunakan layanan atau hasil pengadaan lagi, tapi hanya jika nggak ada alternatif yang lain. Nah, itu kalau tidak puas. Cukup puas kalau pengalaman yang netral dan memenuhi sebagian harapan atau sebagian besar aspek dalam layanan atau hasil pengadaan memenuhi standar minimumnya. Atau mungkin akan menggunakan layanan atau hasil pengadaan lagi, tapi akan mencari alternatif lain lebih dulu gitu. Tuh, kalau cukup puas. Kalau puas bagaimana? Kalau puas itu jika pengalaman yang memuaskan dan memenuhi kebanyakan harapan. Nah, sebagian besar aspek dalam layanan atau hasil pengadaan baik dan memenuhi standarnya. Kemudian akan menggunakan layanan dan hasil pengadaan lagi dan mungkin akan merekomendasikan kepada orang lain gitu. Ya, saya seperti saya sering contohkan itu kalau proyek pembangunan di DKI ya, itu kalau bikin jalan tuh sampai gang-gang itu aspalannya bagus-bagus itu. Saya sering ceritakan kemana-mana gitu ya. Nah, kalau ini saya disurvei, saya akan sampaikan ini puas atau sangat puas antara dua itu. Karena merasakan sendiri karena tempat tinggal keluarga saya di Jakarta merasakan gang-gang itu di aspal dengan baik dan awet-awet gitu ya. Itu merasakan. Nah, kayak gitu-gitulah Bapak Ibu ya, namanya kepuasan masyarakat. Gitu ya. Sangat puas itu. Sangat puas itu pengalaman yang sangat baik dan melebihi harapan. Semua aspek dalam layanan atau hasil pengadaan sangat baik dan melebihi standarnya. Nah, itu ya. Sangat puas itu begitu. Atau akan menggunakan layanan atau hasil pengadaan lagi dan sangat merekomendasikan kepada orang lain. Sangat gitu ya. Gitu. Nah, tadi kalau puas itu sih mungkin akan merekomendasikan. Tapi kalau sangat puas itu sangat merekomendasikan. Nah, gitu ya. Nah, ini kriteria ini dapat diterapkan untuk seluruh pertanyaan. Ini ya referensinya dari yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kemudian ini di bawahnya ini ada metode perhitungan hasil survei. Jadi cara metode perhitungannya itu dengan metode rata-rata tertimbang ya. Jadi pertama tentukan nilai numerik untuk setiap jawaban gradasi penilaian. Jadi kita buat di sini sangat tidak puas itu satu, tidak puas dua, cukup puas tiga, puas 4, sangat puas 5. Nah, itu ya. Kemudian hitung jumlah responden untuk setiap pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Kalikan jumlah responden dengan nilai numerik yang sesuai dengan setiap pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Kemudian hitung jumlah total skor untuk setiap pertanyaan dengan menjumlahkan hasil perkalian pada langkah ketiga tadi. Kemudian langkah kelima adalah bagi jumlah total skor tersebut dengan jumlah total responden untuk setiap pertanyaan guna mendapatkan skor rata-ratanya. Nah, skor rata-rata itu namanya indeks kepuasan masyarakat. Nah, Anda bisa mengulangi ya langkah 1 sampai 5 untuk setiap pertanyaan dalam kuesioner. Jadi 1 sampai 5 ini berlaku per pertanyaan seperti itu ya. Kemudian Anda dapat menghitung skor rata-rata keseluruhan dengan
menjumlahkan skor rata-rata dari setiap pertanyaan dan membaginya dengan jumlah pertanyaan. Seperti itu ya metodenya nih. Di sini saya mengambil dari Journal of Marketing, dari Martilla, Important Performance Analysis, juga dari Journal of Marketing Research, Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Certification Decisions, dari Oliver, tahun 1980 ya. Kemudian juga referensinya saya ambil dari Behavioral Satisfaction, Behavioral Perspective of the Consumer, ya, dari Oliver 1997. Ya, referensi-referensi saya sertakan, ya. Di sini saya sertakan simulasi perhitungannya. Kita bikin seolah-olah respondennya 20 orang, seolah-olah ya, seolah-olah 20 orang. Kemudian caranya adalah Anda bikin Excel-nya, ini saya belum sempat bikin Excel-nya ya, Anda bikin sendiri, tapi ini insya Allah sangat membantu tabel ini. Jadi bikinlah kurang lebih seperti inilah ya. Pertanyaan nomor satu, dua, dan seterusnya sampai 30. Karena pertanyaan totalnya ada 30. Satu, dua, semua sampai 30. Ya. Kemudian direkap seperti ini. Kalau buka pakai Google Form akan terlihat rekapnya ini ya. Misalkan di sini pertanyaan nomor satu itu yang sangat memilih sangat tidak puas, itu satu. Kemudian tidak puas, dua. Cukup puas, ada 6 orang. Puas ada 7 orang. Sangat puas ada 4 orang. Nah, subtotal skor itu tinggal dikalikan. Sangat tidak puas kan satu. Satu kali satu, satu. Tidak puas itu skornya dua. Dua kali dua responden, 4. Cukup puas skornya tiga. Tiga kali 6 responden, 18. Puas skornya empat. Empat kali 7 responden, 28. Sangat puas itu lima. Skornya lima. Lima kali 4 responden, 20. Dan seterusnya setiap pertanyaan gituin. Sampai akhirnya menghasilkan seperti ini. Lakukan perhitungan skor rata-rata untuk setiap pertanyaan. Skor rata-rata pertanyaan nomor satu adalah seperti ini ya. Dari kan 1, 4, 18, 28, 20, 1. Nah, seperti ini ya. 1, 4, 18, 28, 20. Nah, ini ya. Sorry. 1, 4, 18, 28, 20. Ini ya. Nah, ini skor pertanyaan nomor satu adalah 1 tambah 4 tanggal 18 tambah 28 tambah 20. Dibagi 20. 20-nya ini apa? Respondennya. Nah, makanya Anda sesuaikan dengan respondennya. Ini kalau bikin pakai Excel atau aplikasi akan sangat mudah, nggak usah mikir lagi. Dan setidaknya tabel ini akan membantu Anda membuat rumusnya di Excel, ya, gitu ya. Jadi ini bisa tahu paham maksudnya ya, semoga ya. Skor rata-rata pertanyaan, misalkan pertanyaan nomor satu, karena di sini bunyinya adalah skornya adalah 1, 4, 18, 28, 20, maka ditambah 1 tambah 4 tambah 18 tambah 28 tambah 20 dibagi 20, ya. Dibagi 20 maka akan menghasilkan 71, ya. Akan menghasilkan 71 bagi 20, 3,55. Ini pertanyaan nomor satu. Nah, lakukan seterusnya untuk pertanyaan nomor dua. Ya, seperti contohnya ini, pertanyaan nomor dua itu adalah 1, 6, 15, 28, 20. Maka 1, 6, 15, 28, 20. Hasilnya 70 dibagi 20, 3,5. Dan seterusnya sampai 3,6. Nah, untuk menghitung indeks kepuasan masyarakat, ya, maka kita tinggal membuat rumus total skor rata-rata. Semua pertanyaan tadi diskor ya 3,55, 3,5, 3,6 dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan sampai 30 pertanyaan ya. Kemudian dirata-rata dan dibagi dengan jumlah pertanyaan. Jadi misalnya total skor rata-rata itu adalah 104,8, jadi total penjumlahan antara 3,55, 3,5, 3,6 itu totalnya adalah 104,8, maka tinggal dibagi dengan jumlah pertanyaan, ya. Jumlah pertanyaan bukan jumlah responden ya, jumlah pertanyaan. Ya, jadi 104,8 dibagi 30 menghasilkan 3,49. 3,49 ini yang merupakan nilai indeks kepuasan masyarakat. Demikian ya format survei ya, survei kepuasan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan kelengkapan dokumen untuk MCP KPK terhadap survei kepuasan masyarakat, baik terhadap responden penyedia barang jasa maupun responden masyarakat. Anda bisa tinggal download formatnya di link deskripsi video berupa link Google Drive, insya Allah akan sangat bermanfaat dan Anda tinggal modifikasi sendiri. Tidak kaku, ya, tidak kaku.
Tapi izin saya menyisipkan ini ya, tulisan penyusun Agus Arif Rahman karena ini adalah karya saya. Dan Anda bebas menggunakan file Word asli ini silahkan tanpa perlu izin saya. Tidak perlu izin, Anda tinggal modifikasi. Ya, niat saya hanya membantu Anda. Ya, ini kalau saya mau saya jadikan proyek konsultan bisa bernilai mahal gitu. Ya, tapi tidak perlulah ya Bapak Ibu. Karena memang membuat pertanyaan kuesioner itu membutuhkan skill keahlian Bapak Ibu, expert ya. Dan ini insya Allah saya berikan seluruh insan pengadaan unit kerja, procurement unit in the world, bukan cuma untuk Indonesia. Oke, sukses Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya. Pesan kita untuk kita semuanya adalah terus jaga integritas, kemudian kita tingkatkan terus kompetensi dan teruslah berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.